Shalom, salam sejahtera, saudara yang dikasihi Tuhan, senang bisa berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Mari kita siapkan hati kita, kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan, kami datang dengan segala kerendahan hati, memohon hikmat dan pengertian, sehingga kami dapat mengerti firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Pembacaan firman Tuhan dari Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Tema kita, menguasai diri. Menguasai diri, itulah temanya. Saudara-saudara, penguasaan diri merupakan salah satu hal yang sangat penting. Dan itu merupakan buah roh yang dicatat dalam Galatia pasal 5 ayat 23. Penguasaan diri adalah sebuah seni atau keahlian untuk dapat mengontrol diri atau memanage diri dengan baik. Tidak mudah untuk menguasai diri, apalagi jika diperhadapkan dengan situasi yang sulit, pengalaman traumatis, kedukaan, kegagalan, dan lain-lain. Itu sebabnya ada ungkapan yang berkata bahwa musuh terbesar di dalam hidup kita bukanlah musuh-musuh dari luar, tetapi terutama adalah diri kita yang penuh dengan keinginan yang tak terkendali. Untuk lebih mendalami tema ini, mari kita menjawab beberapa pertanyaan berikut ini. Pertama, dalam hal apa saja kita harus menguasai diri? Firman Tuhan berkata, kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, 2 Timotius 4 ayat 5. Segala hal berarti berkaitan dengan perkataan, dengan pikiran, emosi, atau perasaan, sikap, karakter, ataupun tindakan kita. Apa yang terjadi jika kita tidak mampu menguasai diri? Yang terjadi adalah kita bisa gagal, bahkan jatuh ke dalam dosa. Ingat, sebagai contoh, Saul mau mencelakakan, bahkan mau membunuh Daud. Karena apa? Karena dia dikuasai oleh kecemburuan dan kebencian. Selanjutnya, Daud pun demikian, pernah jatuh ke dalam dosa perzinahan karena tidak mampu menguasai diri, tidak mampu menguasai hawa nafsunya. Dan tentu masih banyak contoh-contoh lainnya. Jadi kita harus berusaha menguasai diri dalam segala hal. Yang kedua, bagaimana kita dapat menguasai diri? Orang yang mampu menguasai diri digambarkan seperti seorang pahlawan yang berebut kota. Artinya ada upaya atau perjuangan untuk mendapatkan kemenangan. Kita dapat menguasai diri dengan memperhatikan hal-hal berikut. Pertama, hidup dalam perjuangan itu mengalahkan ego atau mengalahkan kepentingan sendiri. Kedua, hidup dalam firman dan juga dalam iman. Karena memang iman itu bertumbuh karena ada firman. Firman merupakan senjata utama yang dapat mengalahkan pencobaan. Demikian juga kita dapat mengalahkan dunia ini dengan segala keinginannya dengan iman yang sungguh-sungguh. Yang ketiga, hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Sebagaimana Galatia 5 ayat 25. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus akan memiliki kuasa dan hikmat untuk mengambil keputusan terbaik di dalam hidupnya. Dengan demikian, dia akan memilih tunduk kepada Roh Kudus daripada tunduk kepada keinginan sendiri. Itulah hal-hal yang harus kita perhatikan sehingga kita dapat menguasai diri. Dan bagian yang paling terakhir, berkat atau manfaat penguasaan diri. Jika kita mampu menguasai diri, maka kita mendapat manfaat atau mendapat berkat-berkat rohani yang luar biasa. Apa saja? Bahwa orang yang menguasai diri dapat berdoa dan mengalami ketenangan. 1 Petrus 4 ayat 7. Doa adalah kebutuhan utama kita agar tetap terjalin relasi yang intim dengan Tuhan. Jadi yang kedua, orang yang menguasai diri dapat berpikir secara seimbang atau berpikir begitu rupa menurut ukuran iman yang dianugerahkan Tuhan. Dia dapat menempatkan dirinya dengan kerendahan hati dimanapun dia berada. Yang ketiga, orang yang menguasai diri akan mengalami kemenangan seperti pahlawan atau seperti olahragawan. Dan seorang yang mengalami kemenangan rohani akan memperoleh mahkota yang abadi. Dan yang paling akhir, orang yang menguasai diri akan menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi orang lain, karena dia tidak lagi
mengutamakan dirinya sendiri, tetapi lebih mengutamakan kepentingan bersama. Dan di atas semuanya, Tuhanlah yang dimuliakan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan hari ini. Kami sadar kami lemah, kami terbatas. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami mampu menguasai diri kami, baik itu pikiran, perkataan, sikap, maupun segala tindakan kami, sehingga kami sungguh-sungguh boleh berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Selamat beraktivitas. Shalom.